Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama menjalani hari ini dalam pengharapan kepada Tuhan. Renungan Harian Toraya edisi Kamis 8 Juli 2021. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kolose pasal 2 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur menikmati hari ini dalam pimpinan Tuhan. Kami menjalani hari ini bersyukur bahwa kami masih diberi kekuatan sampai hari ini. Terima kasih. Memulai seluruh keberadaan kehidupan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan terus berpengharapan menjadi pelaku firman dalam kehidupan beriman. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kolose pasal 2 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, harta yang sejati. Eanan angga matontongan. Di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang di dunia yang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin. Bahkan, ada kalanya mereka bersedia menerapkan cara apapun demi mendapat harta. Namun, tidak jarang pula ada yang mengaku tidak puaslah, tidak bahagialah, bahkan setelah mereka meraih begitu banyak harta sekalipun, tidak ada kepuasan di antara orang-orang tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini? Paulus juga berlomba-lomba mengejar harta. Harta seperti apa yang dikejar oleh Paulus? Dalam surat Kolose yang kita baca pada pagi hari ini, rupanya Paulus melukiskan upaya itu sebagai suatu perjuangan yang berat. Harta macam apakah kiranya yang sedang dikejar Paulus dengan perjuangan yang berat itu? Jawabannya sangat jelas dan perlu digarisbawahi sebagai orang yang beriman, bahwa yang dicari oleh Paulus adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Menarik kan Bapak Ibu? Ayat 3, berbeda dengan pemilik harta dunia yang enggan membagi-bagikan miliknya pada orang lain. Tetapi Paulus justru berusaha sungguh-sungguh agar jemaat Kolose dapat memperoleh harta itu sebagaimana Paulus juga memilikinya.
Paulus melakukan apa saja agar jemaat Kolose merasa terhibur dan dapat bersatu dalam kasih. Sehingga pada gilirannya jemaat ini pun dapat memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian tentang Yesus. Paulus berharap agar jemaat Kolose mengenal rahasia terdalam dari Allah, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana sikap kita terhadap Yesus Kristus? Apakah kita memandang Yesus, Juru Selamat kita itu laksana suatu harta yang tak ternilai harganya? Ataukah kita lebih puas dan lebih menyukai harta lain di luar Yesus? Kiranya melalui pergumulan Paulus ini, kita disadarkan bahwa harta yang tak ternilai harganya adalah mengenal Yesus Kristus dan memperhatikan ajaran-ajarannya, menyerahkan seluruh kehidupan kita, dan dialah harta yang sejati, yaitu Yesus Kristus, pemilik diri dan kehidupan ini. Amin. Apapun keberadaan Bapak Ibu, bagaimanapun kondisi hidup kita, mari kita bersama-sama mengaminkan bahwa kita sudah memiliki harta di dalam Yesus Kristus yang tidak ternilai. Mari kita satukan hati kita untuk tunduk di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, pemilik diri dan kehidupan kami, di pagi yang indah ini, kami datang bertelut mengucap syukur kepadamu untuk semua kasih, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu meneguhkan kami bahwa harta yang sejati, harta yang tidak ternilai kami telah terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, melalui Rasul Paulus yang sungguh menguatkan jemaat di Kolose, kami pun terberkati pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat Ramah, kami datang memohon berkat-Mu Tuhan. Lengkapi sukacita seluruh jemaat-Mu dalam mensyukuri pertambahan usia, merayakan ulang tahun pernikahan, bahkan seluruh berkat-berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah jemaat. Lengkapi sukacita. Kami juga berdoa bersama, mendukung seluruh pelayanan di sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau mengenal pelayanan majelis gereja dan seluruh pengurus OIG di tengah-tengah pergumulan kami saat ini. Tuhan yang akan menguatkan, memberi hikmat di dalam menata pelayanan. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah pelayanan di seluruh Indonesia, bahkan secara khusus di kota Makassar, kami bersama-sama bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan menolong, memberkati pemerintah kami, bekerja sama dengan seluruh masyarakat, terlebih di tengah-tengah pelayanan gereja. Kami berhikmat bersama-sama, mengangkat setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini bersama dengan seluruh jemaat di tengah-tengah pergumulan di jemaat Ramah, Tuhan, Engkau mengenal pergumulan kami bersama, duka cita yang kami alami. Tuhan, Engkau kekuatan dan penghiburan untuk hamba Tuhan, Bapak Dharma Lele Padang. Tuhan memanggil istri terkasih, Dr. Yosefin Mangontan, pada hari Senin. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan untuk Pak Dharma dan ketiga anak kekasih, Yogi, Yolan, dan Yosua, bahkan seluruh keluarga besar. Kami juga bersama berdoa, mendukung keluarga dari orang tua kami, Nenek Rama, keponakan Bapak Yosua Max, yaitu yang juga meninggal di Jakarta. Tuhan menguatkan dan menghibur,
Dr. Yulia Kadang yang saat ini sementara dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan penghiburan bagi orang tua kami, Nenek Rama bersama dengan seluruh keluarga. Kami juga berdoa bersama, ya Tuhan, Engkau memanggil dari tengah-tengah jemaat orang yang sama kami kasihi. Anak kekasih Andika Andri Mahardika Sulo. Tuhan, Engkau memanggil dari tengah-tengah keluarga orang yang kami kasihi, Ibu Martina Harun Sulo. Tuhan memanggil anak kekasih Andri, kuatkan dan hiburkan kekasih kami Mama Andri dalam duka yang dalam ini. Tuhan, kami percaya Engkaulah kekuatan dan penghiburan yang akan menguatkan, meneguhkan Mama Andri yang saat ini membawa jenazah anak kekasih Andri dari Makassar ke Toraja Utara, dan hari ini, hari Kamis 8 Juli, akan bersama-sama mengupacara pemakaman anak kekasih Andri di Toraja Utara, di Klasis Talung Lipu. Tuhan, kuatkan, hiburkan seluruh keluarga. Bapa kami di sorga, kami pun berdoa membawa seluruh kehidupan dan pergumulan di tengah-tengah jemaat. Tuhanlah menguatkan, menopang, dan menghibur seluruh jemaat Rama. Terima kasih Bapa di sorga. Kami pun berdoa bersama menghadapi pergumulan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perawatan, baik yang sementara dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna yang telah dioperasi, Bapak Wawan Setia Hartono di Jakarta, anak dari Bapak Wekaranda Bunga, Nyonya Herlina Rama, Bapak Agustinus Randalabi bersama dengan anak Eliezer Brilian Randalabi di rumah sakit di Jakarta. Juga kami bersama berdoa untuk Bapak Martin Pirade, ayahanda dari Ibu Tanti Pirade yang saat ini sementara dalam pergumulan dan dalam kondisi yang sangat drop. Tuhan, Engkaulah yang akan menguatkan dan menghibur. Kami juga berdoa bersama Ibu Anna Magea yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Berdoa untuk Nyonya Mary Patangloan, Angki anak dari Bapak Octavianus, Ibu Alfrida Embong, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Elvi Rama, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Martin Pirade, Saudara Liliani, Nyonya Palimbunga, Bapak Nathan Sambo, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, anak kekasih Reski Pagiling. Kami bersyukur telah keluar dari rumah sakit. Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Anggrey, cucu dari Diaken Nyonya Ludia Bunu, Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Nyonya Marten Bale, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakubus Pagiling, Nyonya Saltiana Robi, Saudari Erlin Simanjuntak,
Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa bersama-sama membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami semua menghadapi pergumulan karena virus corona. Berikan kekuatan hikmat bagi kami untuk terus menjaga protokol kesehatan, menjaga diri kami dan menjaga semua umat. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap menjaga protokol kesehatan, mendukung pemerintah di tengah-tengah keberadaan kita. Terpuji Tuhan.